MUI Jawa Timur, ada beberapa pertanyaan yang diajukan dan disampaikan terkait dengan masalah puasa yang di masa lampau tidak ditemukan. Pertama adalah soal suntik vaksin di siang hari. Yang kedua adalah bagi sebagian pekerja, karyawan, staf yang mereka terkadang harus melakukan swab untuk memastikan bahwa dirinya tidak tertular dan tidak menulari orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Hadratul Kurama wal Fadil yang sangat saya muliakan, para jemaah salat tarawih, para takmir, para bapak dan para ibu, dan semua yang hadir, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kula kali panjenengan semua, diberikan keberkahan selama di bulan Ramadan, baik rezekinya, aktivitasnya, serta kenikmatan yang lainnya. Karena ini pertama kali ibadah puasa kita di masa pandemi dan juga pelaksanaan salat tarawih, mungkin sudah banyak dari para kiai, para ustadz yang menyampaikan fadilah dan keutamaan. Saya menyampaikan sisi hukumnya saja, karena kebetulan di Komisi Fatwa MUI Jawa Timur ada beberapa pertanyaan yang diajukan dan disampaikan terkait dengan masalah puasa yang di masa lampau tidak ditemukan. Pertama adalah soal suntik vaksin di siang hari. Yang kedua adalah bagi sebagian pekerja, karyawan, staf yang mereka terkadang harus melakukan swab untuk memastikan bahwa dirinya tidak tertular dan tidak menulari orang lain. Maka alhamdulillah sebelum Ramadan, baik MUI Jawa Timur maupun MUI Pusat sudah memutuskan, dan supaya penjelasan ini lebih gamblang, supaya penjelasan ini lebih sistematis, maka saya sampaikan dari awal. Pertama, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Firman Allah, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Selama malam makan dan minumlah oleh kalian. Allah memperkenankan selama di malam hari bagi kita untuk makan, minum, ya, makan es buah, makan bakso, apapun itu diperkenankan. Mulai kapan kemudian kita menghentikan? Yakni ketika terbit fajar, yakni ketika azan subuh. Azan subuh itu adalah waktu memulai kita tidak beraktivitas makan dan minum. Akan tetapi, ya, kalau panjenengan titeni, Pak, kalau panjenengan tandai, kalau bisa panjenengan dapatkan jadwal-jadwal imsak itu, satu masjid dengan jadwal masjid lain, satu televisi dengan televisi lain, satu radio dengan radio lain, azan subuhnya pasti tidak sama. Ada yang terpaut 2 menit, ada yang terpaut 3 menit. Kalau Anda mengandalkan satu jadwal tertentu, kemudian Anda masih tenang-tenang makan roti, ini kurang 3 menit azan subuh, ternyata tiba-tiba azan di masjid lain berkumandang. Tiba-tiba aplikasi HP Anda berkumandang azan. Maka saat-saat itu sama sekali perbuatannya nanggung. Mau dibuang mubadzir, mau ditelan kok khawatir batal. Maka sekali lagi pada menit-menit akhir itu, sebaiknya kulo kali panjenengan antara 3 menit sampai 5 menit sudah tidak melakukan aktivitas makan dan minum.
Bahkan dalam riwayat sahabat Anas yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, sahabat Anas ditanya, kapan Nabi terakhir sahur sampai beliau sholat? Sahabat Anas menjawab, qadru ma yaqra'ur rajul khamsina ayat. Nabi terakhir makan sampai beliau kemudian menghadapi sholat subuh sekira ukuran orang membaca Al-Quran 50 ayat. Perkiraannya 50 ayat. 50 ayat kalau kita konversi hari ini sekitar 10 menit, Pak. Jadi 10 menit sebelum subuh kulo kali panjenengan sudah tidak makan dan minum. Di negeri kita, supaya 10 menit sebelum subuh itu tidak makan dan tidak minum, sudah dibantu dengan berbagai masjid, diperingati dengan imsak. Jadi imsak itu tidak bid'ah, lawang Nabi yang melakukan. Nabi sudah tidak makan dan minum 10 menit sebelum sholat subuh. Kalau hari ini orang mau dikatakan imsak, mau dikatakan bid'ah, masa Nabi melakukan bid'ah? Yang benar saja. Jadi sekali lagi, memang saat terjadi imsak untuk sekedar minum masih boleh. Untuk sekedar menghabiskan kolak tidak ada masalah. Tapi kalau imsak baru buat kopi, ya, saya khawatir kopinya belum selesai, azan di mana-mana sudah berkumandang. Ya, jadi paling aman itu 5-10 menit kita tidak melakukan aktivitas makan. Kemudian selama siang hari, mulai terbit fajar itu sudah lampu merah, imsak itu ibaratnya lampu kuningnya. Begitu imsak, begitu kemudian azan subuh, tidak boleh melakukan aktivitas yang membatalkan wudhu, yang membatalkan puasa maksud saya. Apa yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa adalah masuknya benda, masuknya makanan, masuknya minuman, masuknya obat-obatan ke dalam perut kita. Lewat mana? Lewat kerongkongan yang ada pencernaannya. Sekali lagi, kalau ada orang yang kemudian makan, masuk sampai ke dalam kerongkongan, ke usus besar, ke lambung, masuk ke pencernaan, batal. Atau mohon maaf, lewat jalan belakang. Makanya kalau ada orang sakit ambeien lalu oleh dokter disuruh memakai obat dan ternyata dilakukan di siang hari, batal puasanya. Makanya kita minta izin ke dokter. Dok, ini kalau saya pasang sebelum subuh bagaimana? Kalau dokter mengizinkan silahkan. Tapi kalau dokter mengatakan ini harus jam 7, harus jam 12, yang ketiga harus jam 4 sore, berarti panjenengan sedang dalam keadaan sakit. Sakit itu diperkenankan tidak puasa. Allah berfirman, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Barang siapa yang ketika di bulan Ramadan dia sakit lalu tidak berpuasa, maka boleh untuk tidak berpuasa, tetapi di lain hari wajib mengqadha sesuai dengan bilangan yang dia tinggalkan. Sakit itu yang tahu dokter, Pak. Begitu dokter mengatakan Anda harus siang hari begini, kita ikuti. Sekali lagi, kalau ada tuntunan, ya, ada tuntunan agama dengan kesehatan bertabrakan, yang diunggulkan kesehatannya, Pak. Kesehatannya yang didahulukan, agar kita sehat, agar kemudian sampai kita memiliki umur panjang, nanti setelah lebaran kita bisa mengqadha. Hampir itu ya. Ketika kita wajib sholat berdiri, tetapi kita tidak mampu, maka di dalam agama diperkenankan sholat duduk. Tidak mampu duduk, boleh berbaring. Ini Pak, Allah yang memiliki rahmat untuk hamba-hambanya ini. Setiap kita mau melakukan tidak mampu karena sakit, Allah pasti memberi keringanan. Orang hamil wajib puasa, tidak mampu, oleh Allah diberi keringanan. Untuk apa? Kesehatan, ya. Untuk kesehatan, untuk kebaikan kita bersama. Nah, ketika ada yang masuk ke dalam tubuh kita melalui suntikan, ini tidak batal. Kenapa? Tidak sampai masuk ke dalam perut. Sehingga baik MUI Pusat maupun Jawa Timur ketika disuntik vaksin pagi hari, siang hari,
tidak membatalkan. Karena yang disuntik itu masuk ke dalam daging, tidak sampai masuk ke dalam perut yang melalui rongga ini. Kalau panjenengan ada jadwal vaksin 1 minggu sebelum Ramadan dan 1 minggu setelah Ramadan, Anda lakukan itu. Sekali lagi tidak membatalkan, kecuali yang dimasukkan melalui infus, Pak. Kalau infus yang dimasukkan melalui pembuluh darah, batal. Kenapa? Yang dimasukkan itu nutrisi, itu vitamin, Pak, pengganti cairan makanan. Makanya kalau ada orang sakit lalu di rumah sakit diinfus, meskipun tidak makan kelihatan segar. Kenapa? Ada nutrisi yang dimasukkan. Sekali lagi, kalau itu nutrisi, vitamin yang disuntikkan, maka batal. Tapi kalau sekedar obat, tidak membatalkan. Understand apa boten niki, Pak? Dalam bisa dimengerti apa enggak? Sebab dari tadi banyak yang manggut-manggut gitu. Saya bingung dengan manggut-manggutnya jemaah tarawih itu. Apakah manggut-manggut betul-betul understand, atau tadi waktu berbuka terlalu kenyang, Pak? Ini yang mana yang betul ini, Pak? Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut atau sudah cukup, Ustaz? Tapi tidak boleh lama-lama, Pak. Kemudian berikutnya swab. Ketika ada benda yang dimasukkan ke dalam hidung, pertama ada di rungkut industri itu, Pak. Di rungkut industri ada satu pabrik, ada satu perusahaan global. Mereka menerapkan swab di semua negara. Muslim, non-muslim kena swab semua. Karena untuk memastikan, karena karyawannya ribuan. Kemudian setelah saya tanya ke dokter, dokter itu di rumah sakit kadang lebih dari seminggu swabnya. Ada yang 3 hari sekali, apalagi yang menangani pasien corona. Dia harus steril saat menghadapi pasien, dan ketika pulang dia tidak boleh membawa virus untuk keluarganya. Sehingga swabnya berkali-kali. Jadi kalau panjenengan ingin hidungnya mancung, sering-sering swab, Pak. Tapi saya tidak tahu itu mancung apa mekar nanti jadinya. Tapi kalau tidak ada gunanya, jangan nganggur-nganggur gini, jangan, Pak. Eman-eman hidungnya. Nyampe mana ini tadi? Kalau kemudian itu yang terjadi dan ada benda yang dimasukkan ke dalam hidung, ada pendapat dari mazhab Hanafi, ketika benda itu dimasukkan ke ujung hidung dan masih ada benda yang tersisa di luar, lalu ditarik, tidak batal. Yang batal itu kalau ada benda dimasukkan ke hidung terus lenyap. Terus lenyap itu maksudnya masuk ke dalam kerongkongan, dari kerongkongan kemudian masuk ke dalam pencernaan, baru batal. Nah, alat swab, tes swab itu kan dimasukkan, setelah itu kan ditarik lagi. Ini sekali lagi tidak sampai menjadikan batal karena tidak masuk ke dalam perut. Tidak sampai mengenyangkan, tidak ada yang dicerna oleh tubuh. Sekali lagi, bagi panjenengan yang harus menghadapi tes swab, ya, kalau rapid, Pak, rapid itu tidak batal, ya, sebab Nabi pernah dalam riwayat Bukhari, dalam kondisi berpuasa, Nabi itu dibekam, diambil darahnya, tidak batal. Darah yang diambil saat bekam dengan yang dirapid itu jauh lebih banyak saat dibekam. Ternyata tidak batal. Cuma kalau yang rapid ini, Pak, sudah banyak ditinggalkan karena rapid ini tidak terlalu akurat, ya. Seorang suami yang sehat begitu dirapid bisa saja positif. Karena apa? Sebelum dirapid dimarahi istrinya sehingga goncang, ya. Mentalnya goncang. Begitu diserahkan itu kayak terulang tadi pagi mau dimarahi istri, akhirnya jadi positif. Sekali lagi, ini tidak batal. Kemudian Allah lanjutkan dalam ayat tadi, "Tsumma atimmus syiyama ilal lail." Sempurnakan puasa itu sampai malam. Kapan ukuran malam? Terbenam matahari. Tandanya adalah azan maghrib. Alhamdulillah, Nabi kita menganjurkan untuk azan segera berbuka, Pak. Dan alhamdulillah juga bagi kita. Kita ini biasanya kalau ada rapat sering telat, Pak.
Biasanya kalau ada kondangan kita datang belakangan, Pak. Tapi khusus azan maghrib kita tepat waktu semua. Mungkin apa boten, Pak? Kadang di antara kita tidak pernah merindukan azan kecuali di bulan Ramadan yang paling kita rindukan azan maghrib, Pak. Begitu lewat bulan Ramadan tidak ada azan yang dirindukan. Bahkan andaikan boleh sore hari ketika mendengarkan radio, lalu di radio disediakan request, Pak. Andaikan boleh, ada yang nelpon request azan maghrib itu, Pak. Cuma sayangnya tidak akan diperbolehkan. Jadi sekali lagi, selama siang hari itu, karena kita hari ini dalam keadaan darurat, harus memastikan tidak ada yang terjangkiti dengan virus, dan supaya imun kita semakin kuat, tidak terjangkiti dengan virus, maka ketika suntik siang hari karena vaksin ataukah karena swab tidak membatalkan terhadap puasa kita. Sekali lagi sebagaimana telah difatwakan oleh para ulama kita di majelis ulama. Dari saya cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Semoga Allah memberikan panjenengan semua sehat walafiat, panjang umur, dan diberikan perlindungan keselamatan dari segala macam mara bahaya. Amin Allahumma amin. Cukup sekian, mohon maaf yang tak terhingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.